Seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Minangkabau memiliki tabiat suka merantau dan semenjak beratus-ratus tahun yang lampau. Untuk merantau, tentu saja mereka harus memiliki bekal yang cukup dalam menjaga diri dari hal-hal terburuk selama di perjalanan atau di rantau, misalnya diserang atau dirampok orang. Di samping itu, sebagai bekal untuk merantau, silek penting untuk pertahanan negari terhadap ancaman dari luar. Wilayah bagian Minangkabau di bagian tengah Sumatera, sebagaimana daerah di kawasan Nusantara lainnya, adalah daerah yang subur dan produsen rempah-rempah penting sejak abad pertama Masehi. Oleh sebab itu, tentu saja ancaman-ancaman keamanan bisa saja datang dari pihak pendatang ke kawasan Nusantara ini, dan jadi fungsinya silat dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai penjago diri atau pembelaan diri dari serangan musuh, dan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan negeri. Untuk dua alasan ini, maka masyarakat Minangkabau pada tempo dahulunya perlu memiliki sistem pertahanan yang baik untuk mempertahankan diri dan negerinya dari ancaman musuh kapan saja. Silek tidak hanya sebagai alat untuk bela diri, namun juga mengilhami atau menjadi dasar gerakan berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Emerald Jamal Datuk Rajo Mudo pernah menjelaskan bahwa pengembangan gerakan silat menjadi seni adalah strategi dari nenek moyang Minangkabau agar silat selalu diulang-ulang di dalam masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Sementara itu, jika dipandang dari sisi istilah, kata pencak silat di dalam pengertian para tua silek, yaitu guru besar silat, adalah mancak dan silek. Perbedaan dari kata itu adalah kata mancak atau dikatakan juga sebagai bungo silek atau bunga silat adalah berupa gerakan-gerakan tarian silat yang dipamerkan di dalam acara-acara adat atau acara-acara seremoni lainnya. Para tua silek juga mengatakan jika memancak di galanggang kalau basilek di mukom musuah. Jika melakukan tarian puncak di gelanggang, sedangkan jika bersilat untuk menghadapi musuh. Oleh sebab itu, para tua silek atau guru besar jarang ada yang mau mempertontonkan keahlian mereka di depan umum dan bagaimana langkah-langkah mereka untuk melumpuhkan musuh. Oleh sebab itu, pada acara Festival Silat Tradisi Minangkabau, maka penonton akan kecewa jika mengharapkan dua guru besar atau tua silek turun ke gelanggang memperlihatkan bagaimana mereka saling serang dan saling mempertahankan diri dengan gerakan yang mematikan. Kedua tua silek itu hanya melakukan mancak dan berupaya untuk tidak saling menyakiti lawan main mereka, karena menjatuhkan tua silek lain di dalam acara akan memiliki dampak kurang bagus bagi tua silek yang kalah. Dalam praktik sehari-hari, jika seorang guru silat ditanya, apakah mereka bisa bersilat? Mereka biasanya menjawab dengan halus dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa mancak atau pencak. Padahal sebenarnya mereka itu mengajarkan silek atau silat. Inilah sifat rendah hati ala masyarakat Nusantara. Mereka berkata tidak meninggikan diri sendiri dan biarlah kenyataan saja yang bicara. Jadi kata pencak dan silat akhirnya susah dibedakan. Saat ini, setelah silek Minangkabau itu dipelajari oleh orang asing, mereka memperlihatkan kepada kita bagaimana serangan-serangan mematikan itu mereka lakukan. Keengganan tua silek ini dapat dipahami karena Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda selama ratusan tahun dan memperlihatkan kemampuan bertempur tentu saja tidak akan bisa diterima oleh bangsa penjajah pada masa dahulu. Jelas ini membahayakan buat posisi mereka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa silat itu berasal dari kata silek. Kata silek pun ada yang menganggap berasal dari silek atau siliat, karena demikian hebatnya berkelit dan licin seperti belut. Di tiap nagari memiliki tempat belajar silat atau dinamakan juga sasaran silek, dipimpin oleh guru yang dinamakan tuo silek. Tuo silek ini memiliki tangan kanan yang bertugas membantu dia mengajari para pemula.
Orang yang mahir bermain silat dinamakan pandeka atau pendekar. Gelar pandeka ini pada zaman dahulunya dilewakan atau dikukuhkan secara adat oleh ninik mamak dari nagari yang bersangkutan. Namun pada zaman penjajahan, gelar dibekukan oleh pemerintah Belanda. Setelah lebih dari 100 tahun dibekukan, masyarakat adat Koto Tangah, Kota Padang akhirnya mengukuhkan kembali gelar pandeka pada tahun 2000-an. Pandeka ini memiliki peranan sebagai parikpaga dalam nagari, yaitu penjaga keamanan negeri, sehingga mereka dibutuhkan dalam menciptakan negeri yang aman dan tentram. Kajian sejarah Silek memang rumit karena diterima dari mulut ke mulut, dan pernah seorang guru diwawancarai bahwa ia sama sekali tidak tahu siapa buyut gurunya, dan bukti juga tertulis kebanyakan tidak ada. Silat harimau ini dia memang agak berbeda dengan silat-silat yang ada ya. Kebetulan silat harimau ini dulunya di Minangkabau diajarkan kepada orang-orang tertentu. Dia banyak berpola bermain tengah, bawah, tetapi dia itu banyak melakukan gerakan yang tidak lazim. Artinya dia akan menghantam daerah yang mematikan di tubuh lawan, menghalalkan segala cara. Misalnya dia hajar daerah kemaluan, hulu hati, mata, dan kuping. Dan mematah itu kita adalah mematah langsung. Itu kita pergunakan kalau kita dalam keadaan terdesak. Seorang tua Silek dari Pauwah, Kota Padang, hanya mengatakan bahwa dahulu silat ini diwariskan dari seorang kusir bendi atau andong dari Limau Kape, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Seorang guru Silek dari Sijunjung, Sumatera Barat mengatakan bahwa ilmu silat yang ia dapatkan berasal dari Lintau. Ada lagi tua Silek yang dikenal dengan nama Angku Badua yang mengatakan bahwa silat ini ia peroleh dari Koto Anau, Kabupaten Solok. Daerah Kota Anau, Bayang, dan Banda Sapuluah di Kabupaten Pesisir Selatan, Pauwah di Kota Padang atau Lintau pada masa lalunya adalah daerah penting di wilayah Minangkabau. Daerah Solok misalnya adalah daerah pertahanan kerajaan Minangkabau menghadapi serangan musuh dari darat. Sedangkan daerah pesisir adalah daerah pertahanan menghadapi serangan musuh dari laut. Tidak terlalu banyak guru-guru Silek yang bisa menyebutkan ranji guru-guru mereka secara lengkap. Jika dirujuk dari buku berjudul Filsafat dan Silsilah Aliran-Aliran Silat Minangkabau karangan Mit Jamal 1986, maka dapat diketahui bahwa para pendiri dari silat atau silat di Minangkabau adalah Datu Waksuri Dirajo, diperkirakan berdiri pada tahun 1119 Masehi di daerah Pariangan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Kambiang Utan diperkirakan berasal dari Kamboja. Harimau Kampo diperkirakan berasal dari daerah Kampak. Pada masa Datu Waksuri Dirajo, inilah Silek Minangkabau pertama kali diramu dan tentu saja gerakan-gerakan bela diri dari pengawal yang 4 orang tersebut turut mewarnai Silek itu sendiri. Nama-nama mereka memang seperti nama hewan, yaitu kambing, harimau, kucing, dan anjing. Namun tentu saja mereka adalah manusia dan bukan hewan menurut persangkaan beberapa orang.
Asal-muasal kambing hutan dan anjing mualim memang sampai sekarang membutuhkan kajian lebih dalam dari mana sebenarnya mereka berasal. Karena nama mereka tidak menunjukkan tempat sejarah khas. Saya mengembangkan silat harimau Minangkabau, yaitu dengan cara saya berprinsip silat ini harus bisa diterima oleh kalangan semua pihak. Dari itu saya menyajikan jurus-jurus silatnya itu adalah saya sesuaikan. Karena ada prinsip dari Minangkabau, alam takambang jadi guru, lima bubi dipijak, di sinar langit dijunjung. Dalam artinya, saya harus bisa menyesuaikan dimanapun lingkungan saya berada. Jadi artinya jurus-jurus itu akan saya sesuaikan. Jurus silat harimau, jurus harimau itu penyesuaiannya misalnya saya lewat media, lewat film, lewat gym, dan lain-lain. Mengingat hubungan perdagangan yang berumur ratusan sampai ribuan tahun antara pesisir pantai barat kawasan Minangkabau, yaitu Tiku, Pariaman, Air Bangis, Bandar Sepuluh, dan Kerajaan Indrapura, dengan Gurayat India, Persia, Iran, dan sekitarnya, Hadramaut, yaitu Yaman, Mesir, Kampa, dan Vietnam sampai sekarang, bahkan sampai ke Madagaskar pada masa lalu. Bukan tidak mungkin silat Minangkabau memiliki pengaruh dari bela diri yang mereka miliki. Sementara itu, dari pantai timur Sumatera melalui sungai dari Provinsi Riau yang memiliki hulu ke wilayah Sumatera Barat, maka hubungan bela diri Minangkabau dengan bela diri dari Cina, Siam, dan Champa bisa terjadi karena jalur perdagangan, agama, ekonomi, dan politik. Bela diri adalah produk budaya yang terus berkembang berdasarkan kebutuhan pada masa itu. Perpaduan dan pembauran antar bela diri sangat mungkin terjadi. Bagaimana perpaduan ini terjadi membutuhkan kajian lebih jauh. Awal dari penelitian itu bisa saja diawali dari hubungan genetik antara masyarakat di Minangkabau dengan bangsa-bangsa yang disebutkan di atas. Jadi boleh dikatakan bahwa silat di Minangkabau adalah kombinasi dari ilmu bela diri lokal ditambah dengan bela diri yang datang dari luar kawasan Nusantara. Jika ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa langkah silat di Minangkabau yang khas itu adalah buah karya mereka. Langkah silat Minangkabau sederhana saja, namun di balik langkah sederhana itu terkandung kecerdasan yang tinggi dari para penggagas ratusan tahun yang lampau.
Mereka telah membuat langkah itu sedemikian rupa sehingga silat menjadi praktis untuk dikembangkan menjadi lebih rumit. Guru-guru silat atau pandeka yang lihai adalah orang yang benar-benar paham rahasia dari langkah silat yang sederhana itu, sehingga mereka bisa mengolahnya menjadi bentuk-bentuk gerakan silat sampai tidak hingga jumlahnya. Kiat yang diberikan tergambar di dalam pepatah, jiko di balun sagadang bijo labu, jiko di kambang salemba alam. Artinya, jika disimpulkan hanya sebesar biji labu, jika diuraikan akan menjadi selembar alam. Sifat perantau dari masyarakat Minangkabau telah membuat silat Minangkabau sekarang tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Pada masa dahulunya, para perantau ini memiliki bekal bela diri yang cukup, dan kemanapun mereka pergi, mereka juga sering membuka sasaran silat atau perguruan silat di daerah rantau dan mengajarkan penduduk setempat bela diri milik mereka. Mereka biasanya melebur dengan penduduk sekitar karena ada semacam pepatah di Minangkabau yang mengharuskan mereka berbaur dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Bunyi pepatah itu adalah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranti yang dipatah, di situ ayah di sawah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranti yang dipatah, di situ air disau. Pepatah ini mengharuskan perantau Minang untuk menghargai budaya lokal dan membuka peluang silat Minangkabau di perantauan mengalami modifikasi akibat pengaruh dari bela diri masyarakat setempat dan terbentuklah genre atau aliran baru yang bisa dikatakan khas untuk daerah tersebut. Silat Minangkabau juga menyebar karena diajarkan kepada pendatang yang dahulunya.
menonton film Merantau. Jadi saya punya dari Singapura saya kontak teman-teman yang di Indonesia, di Jakarta. Saya nanyain ada sesiapa yang kenal sama guru silat harimau. Jadi salah satu teman saya beri saya kontaknya dan dia terus ngomong suruh saya langsung telepon Pak Datuk. Dari situ saya menelpon dia dan saya mau menjadi muridnya. Saya yang paling berkesan sekali yang saya suka mengenai silat harimau Minang ini filosofinya. Dengan filosofi itu kita akan menuju jalan yang lebih baik dengan kata-kata di sebalik filosofi itu. Bukan saja bersilat, karena salah satu filosofinya mengatakan lahir bertemu dengan kawan dan batin mencari Tuhan. Caranya saya mempertahankan originalitas dari silat itu. Silat harimau ini dia tetap dengan jurus-jurus pakemnya, dengan jurus tradisinya. Tetapi jurus tradisi kami itu adalah berkembang. Berkembang itu dalam arti satu jurus bisa jadi dua, dua bisa jadi tiga, tiga bisa jadi empat, empat bisa jadi lima, dan seterusnya. Dan itu adalah saya sesuaikan dengan kebutuhan, dengan tidak meninggalkan dengan tidak meninggalkan ketradisionalannya.